Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama Jakarta yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur di mana pada siang hari yang penuh berkah ini, sebagaimana biasa menjadi suatu kewajiban fardhu ain bagi kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia dan sakral ini. Moga-moga kehadiran kita di tempat ini akan mampu mendongkrak kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau sebagai figur tauladan umat manusia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini di akhirat nanti kita terpilih mendapatkan syafaat untuk menduduki tempat terindah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjadi salah satu rukun khutbah, khatib tidak pernah bosan mengajak dan berwasiat kepada para jamaah untuk selalu memperkokoh dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Jamaah Masjid Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama Jakarta yang kami banggakan, hidup rukun pada sesama sungguh ini sangat utama dimanapun saja kita berada selama hidup di alam dunia. Bila rukun senantiasa terjaga, inilah sumber rasa bahagia. Hubungan baik akan terbina, kedamaian pasti merata. Hidup saling menghormati, saling cinta dan menghargai, saling mendukung dan berbagi, saling peduli setiap hari. Kompak utuh bersatu padu, begitu dalam mengikat kalbu, tidak suka saling mengganggu, setiap saat, setiap waktu, rela berkorban apa saja, dengan tenaga atau biaya, program apapun terlaksana untuk kemajuan bersama. Berdasarkan bait-bait syair indah ini, sekilas kita mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dan penting artinya bagi kita, bahwa kita hidup di dunia ini hendaknya mengutamakan sikap rukun. Rukun artinya senantiasa menjaga hubungan-hubungan baik di antara kita dalam gerak-gerik langkah kehidupan kita, baik itu dalam bentuk ucapan maupun sikap perbuatan kita. Hendaknya
kerukunan ini mesti terwarnai dalam hidup kita, di mana saja dan kapan saja, karena ini adalah menjadi sumber kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Emas permata sebanyak apapun yang kita punya, uang jutaan miliaran pun kita simpan di bank, semua itu tidak akan mampu membuat kita bahagia dalam arti yang sebenar-benarnya. Yang membuat kita bahagia diantaranya karena kita dalam keseharian kita senantiasa mengutamakan kerukunan di dalam menapaki kehidupan yang fana ini. Bila sikap rukun ini menjadi karakter permanen dalam kehidupan kita, maka akan terbinalah hubungan-hubungan yang harmonis, hubungan-hubungan yang kondusif, dan akan meratalah kedamaian, keamanan, kenyamanan dalam diri kita. Negara kita sangat memperhatikan kerukunan ini. Dalam masyarakat terkecil dibentuklah istilah RT dan istilah RW. Dalam RT yang dinamakan rukun tetangga merupakan skup komunitas yang paling bawah di masyarakat. Hendaknya antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain wajib hukumnya membina kerukunan, baik di siang hari maupun di malam hari. Maka untuk berjalannya kerukunan ini agar tercapai sesuai dengan harapan dari pemerintah kita, maka dibentuklah ketua RT. Ketua RT lah yang mengendalikan bertanggung jawab terhadap kerukunan warganya. Kemudian naik selanjutnya yaitu RW, rukun warga. Cakupannya lebih luas dan lebih lebar lagi. Hendaknya antara RT yang satu dengan RT lainnya bersama-sama dalam satu warga, rukun warga, bersama-sama membina kerukunan. Tidak boleh kita melakukan apapun alasannya hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan kerukunan kita sendiri. Alangkah bahagia dan nikmatnya hidup kita bila kerukunan ini mampu kita wujudkan dalam dunia nyata. Akan muncullah sikap-sikap terpuji yang menjadi harapan dan cita-cita kita dengan kerukunan yang benar-benar terbukti dengan nyata dalam kehidupan kita bermasyarakat. Maka akan timbullah rasa saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai, saling mendukung, saling berbagi, saling peduli. Inilah manfaat-manfaat besar yang akan didapatkan bagi masyarakat yang sadar betul bahwa ternyata kerukunan mutlak wajib hukumnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bila semua hal-hal yang baik ini kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan dapatkan suasana yang lebih tinggi lagi. Bila rasa saling menghormati begitu terbina, saling mencintai dan menghargai, saling mendukung dan berbagi, kemudian saling peduli, maka akan lahirlah persatuan dan kesatuan demikian kokoh mengikat di dalam kalbu kita. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat merusak kerukunan kita, karena demikian besar rasa persatuan, rasa persaudaraan di antara kita.
terikat dalam kalbu kita. Maka masyarakat itulah yang diinginkan dalam Al-Quran. Itu masyarakat yang tunduk patuh terhadap nilai-nilai Al-Quran, yaitu hendaknya bersatu padu dan dilarang kita bercerai-berai. Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita untuk menjaga kerukunan ini. Jangan sampai kita terkotak-kotak dan bercerai-berai. Dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Hidup dalam perpecahan tidak ada bahagianya. Hidup dalam pertengkaran tidak ada nikmatnya. Hidup dalam kebencian tidak ada bahagianya. Karena sumbernya masing-masing kita mengutamakan rasa egoisme, bukan mengutamakan kebersamaan yang lebih kepada untuk kepentingan kita bersama. Nabi kita juga memperkuat ayat tersebut. Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Rawahu Ahmad. Bersama-sama, rukun padu, rukun bersatu padu dalam komunitas adalah mendatangkan rahmat. Sedangkan berkelompok-kelompok bercerai-berai adalah azab atau malapetaka. Walaupun kita di Indonesia ini mayoritas muslim, kalau kita tidak bersatu, maka kita akan lemah, tidak akan kuat untuk mempertahankan keberadaan dan eksistensi kita sebagai agama mayoritas di muka bumi ini. Tidak ada artinya kita mayoritas kalau kita tidak rukun. Tidak ada artinya kita rukun kalau tidak ada saling mempererat tali persatuan dan kesatuan di antara kita. Maka mari kita didik anak-anak kita untuk dapat hidup rukun bersama dengan saudaranya, dengan orang tuanya. Dari keluarga yang kecil akan terbinalah kerukunan itu sampai ke level yang tertinggi. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya, apabila kerukunan ini benar-benar terbukti dan teruji di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, maka akan muncul sikap untuk rela berkorban. Berkorban apa saja, berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban biaya. Kita rela meluangkan waktu kita untuk melaksanakan berbagai agenda dan program dalam masyarakat. Kita rela mengeluarkan tenaga kita untuk bergerak bersama memajukan kampung kita, masyarakat kita. Dan kita rela mengeluarkan rupiah kita untuk mensukseskan program-program untuk memajukan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Para jamaah sekalian, melalui mimbar khutbah Jumat ini, mulai saat ini dan seterusnya, mari kita bersama-sama terus membina kerukunan kita. Andai kata ada sedikit salah paham, kita segera untuk saling mengingatkan dan meminta maaf. Insya Allah tidak akan ada masalah yang tidak bisa terselesaikan kalau kita benar-benar mengutamakan kerukunan dalam kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu hasamul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasra din wa khudul man khadal muslimin wa damir a'da' din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa' 'anal bala wal waba' wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.